Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Nurrahman dengan NIM 241755053. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Nanomaterial dalam Pengembangan Biosensor dan Biomaterial, Inovasi untuk Deteksi Penyakit, Keamanan Pangan, dan Aplikasi Biomedis. Yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat, terutama dalam bidang material, anorganik, dan bioteknologi. Salah satu bidang yang paling menarik dan memiliki dampak paling besar adalah nanoteknologi, yaitu teknologi yang bekerja pada skala nanometer atau 1/1 miliar meter. Nanoteknologi memungkinkan para ilmuwan untuk mengubah dan memodifikasi struktur material agar memiliki sifat-sifat baru seperti daya hantar tinggi, luas permukaan yang besar, dan reaktivitas kimia yang lebih baik. Nah, karena itu, nanoteknologi sangat berperan penting dalam pengembangan biosensor dan biomaterial modern. Biosensor digunakan untuk mendeteksi zat biologis atau penyakit, sedangkan biomaterial berperan dalam rekayasa jaringan dan aplikasi medis, seperti implan atau penyembuhan luka. Oleh karena itu, penelitian tentang nanomaterial menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan di bidang kesehatan, pangan, dan biomedis. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana nanomaterial meningkatkan kinerja biosensor. Yang kedua, apa pendekatan biosensor berbasis nanomaterial untuk deteksi penyakit dan kontaminan pangan. Yang ketiga, bagaimana nanomaterial dapat dimanfaatkan sebagai biomaterial penyembuhan luka. Yang keempat, apa kontribusi integrasi nanomaterial terhadap peningkatan kualitas hidup. Tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis peran nanomaterial dalam biosensor. Yang kedua, menjelaskan metode biosensor nanomaterial terhadap COVID-19, H. pylori, CRP, dan pestisida. Yang ketiga, mengkaji pemanfaatan nanomaterial dalam biomaterial penyembuh luka. Yang keempat, menunjukkan kontribusi nanoteknologi di bidang kesehatan, pangan, dan biomedis. Selanjutnya bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pengertian nanomaterial dan perannya dalam biosensor. Nanomaterial berukuran 1-100 nanometer, memiliki luas permukaan besar, konduktivitas tinggi, dan mudah dimodifikasi. Sifat ini menjadikannya komponen penting dalam biosensor untuk meningkatkan sensitivitas, selektivitas, dan kecepatan deteksi berbagai biomolekul secara akurat. Jenis nanomaterial yang digunakan umumnya meliputi nanopartikel seperti emas, perak, grafena, karbon nanotube, dan oksida logam seperti ZNO. Kombinasi beberapa jenis nanomaterial, contohnya nanohibrida, mampu meningkatkan kestabilan dan efisiensi biosensor. Aplikasi dalam biosensor medis. Nanomaterial digunakan untuk mendeteksi COVID-19, Helicobacter pylori, dan C-reactive protein. Biosensor berbasis emas, grafena, dan hidroksiapatit AgZNO terbukti mampu memberikan hasil deteksi cepat, sensitif, dan akurat untuk diagnosis penyakit. Aplikasi dalam keamanan pangan. Biosensor nanomaterial dapat mendeteksi pestisida seperti melation dan kloripirifos secara cepat dan murah dengan AuNPS, AgNPS, dan CNT. Biosensor ini mampu mendeteksi residu pada kadar sangat rendah, lebih efisien dibanding metode laboratorium konvensional. Aplikasi dalam biomaterial penyembuh luka. Kombinasi nanohidroksiapatit dan kurkumin dalam nanofiber, kitosan atau PVA berfungsi sebagai material penyembuh luka yang antimikroba, biokompatibel, dan mempercepat regenerasi jaringan. Selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, alat. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah potensiostat atau galvanostat. Selanjutnya SPCE, kemudian pH meter, stirrer, ultrasonikator, inkubator, FTIR, SEM atau AFM, yang terakhir XPS. Bahan yang digunakan tentunya hidroksiapatit dan grafena oksida. Kemudian nafion, PBS, CRP, antibody anti-CRP, Regen EDC, NHS,
etanolamin, larutan feri, dan atau ferrosianida. Prosedur pada penelitian ini yang pertama itu preparasi elektroda. Dilakukan dengan memodifikasi elektroda karbon menggunakan SPCE dengan menggunakan campuran hidroksiapatit dan grafena oksida. Selanjutnya, aktivasi dilakukan dengan menggunakan EDC atau NHS untuk membuka gugus karboksil sehingga antibodi dapat menempel dengan baik. Kemudian tahap berikutnya imobilisasi antibodi. Antibodi anti-CRP diinkubasi semalaman agar menempel sempurna pada permukaan elektroda. Kemudian blocking menggunakan etanolamin untuk menutup situs aktif yang tidak terikat agar hasil pengujian lebih akurat. Yang terakhir, tentunya pengujian dilakukan dengan menggunakan SWV Square Wave Voltammetry atau EIS Electrochemical Impedance Spectroscopy untuk melihat respon sensor terhadap CRP. Nah, karena itu, setiap langkah dalam proses ini sangat penting untuk memastikan biosensor dapat bekerja secara selektif dan sensitif terhadap target tertentu. Selanjutnya itu bab 4, hasil dan pembahasan. Dari hasil pengujian, terlihat bahwa penggunaan nanomaterial seperti hidroksiapatit dan grafena oksida dapat memberikan peningkatan yang signifikan pada kinerja biosensor. Sensor yang dimodifikasi dengan nanomaterial mampu mendeteksi biomarker seperti CRP, virus COVID-19, dan bakteri H. pylori dengan lebih akurat dan cepat. Selain itu, dalam aplikasi biomaterial, kombinasi nanohidroksiapatit dan kurkumin menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan pertumbuhan jaringan yang baru. Oleh karena itu, nanoteknologi dapat dikatakan membawa perubahan besar dalam bidang deteksi penyakit, keamanan pangan, dan aplikasi biomedis. Nah, karena itu, pengembangan lebih lanjut dari teknologi ini dapat membantu menciptakan solusi medis yang lebih cepat, aman, dan efisien di masa depan. Selanjutnya, yang terakhir, bab 5, penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa nanomaterial meningkatkan akurasi, sensitivitas, dan kecepatan biosensor. Yang kedua, dapat digunakan untuk deteksi COVID-19, H. pylori, CRP, dan pestisida. Yang ketiga, kombinasi nanohidroksiapatit dan kurkumin mempercepat penyembuhan luka. Yang terakhir, nanoteknologi berkontribusi besar bagi kesehatan pangan dan biomedis. Kemudian, untuk saran, untuk penelitian ke depan dapat dikembangkan material hibrida baru seperti grafena oksida hidroksiapatit yang dikombinasikan dengan polimer konduktif. Kemudian, lakukan pengujian pada sampel nyata seperti darah atau plasma. Optimalkan teknik elektrodeposisi agar hasil sensor lebih stabil. Kembangkan biosensor portable, point of care agar bisa digunakan langsung di lapangan. Yang terakhir, perluas penelitian ke bidang pemantauan lingkungan dan pangan. Kolaborasi antara bidang nanoteknologi, biologi, dan teknik elektro akan menjadi kunci untuk menciptakan inovasi baru di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana nanomaterial berperan penting dalam dunia kesehatan dan bioteknologi. Presentasi ini saya tutup dengan quotes, bekerja dengan ilmu lebih utama dari sekedar memiliki ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.